Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Kalau di sini ini jam 15.10, berarti ini sore. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Dandi. Dan di sini kita akan membahas materi tentang time frame. Time frame berapa aja sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan trading. Karena kan kebanyakan dari teman-teman istilahnya yang baru terjun ke dunia trading itu masih bingung untuk penggunaan time frame. Karena di trading sendiri itu ada berbagai macam time frame. Contohnya ada di M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, hingga monthly. Ya, dan dari berbagai macam time frame ini tentu itu ada fungsinya masing-masing dan ada kegunaannya masing-masing. Dan tentunya kita akan cek juga apakah ini cocok time frame tersebut dengan sistem trading yang teman-teman gunakan. Karena berbeda sistem trading itu berbeda juga untuk penggunaan time frame-nya. Nah, sekarang sebelum kita ke time frame, sekarang kita harus bedah dulu. Sistem trading yang teman-teman gunakan itu sistem tradingnya apa? Apakah itu scalping, intraday, swing trade, atau mungkin long term? Karena dari perbedaan sistem trading itu akan berbeda juga dari segi penggunaan time frame-nya. Nah, kalau teman-teman bagi seorang scalper ya atau yang menggunakan sistem trading scalping itu biasanya menggunakan time frame dari mulai M 15 mungkin sampai M30 kalau biasa scalping di market gold ya. Nah, kenapa ada pertanyaan kenapa nggak pakai time frame yang lebih kecil, contoh M1 dan M5? Kalau di market gold itu volatilitasnya tinggi, jadi sehingga di time frame 15 menit dan 30 menit itu udah cukup untuk kita melakukan scalping. Bahkan di time frame 1 jam pun masih bisa, karena itu tadi volatilitasnya tinggi. Nah, kalau kita pakai time frame M1 atau M5, mungkin time frame kecil, itu kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena banyak terjadi false signal di time frame yang lebih kecil. Ya, bukan berarti di time frame yang besar itu tidak ada false signal, tentu ada sesekali ya. Sekali pasti ada yang namanya false signal. Cuman di time frame kecil seperti M1 atau M5 itu false signalnya sering sekali bermunculan. Jadi kurang disarankan walaupun teman-teman seorang scalper untuk trading di time frame M1 ataupun di M5. Jadi untuk scalping sebenarnya paling kecil tuh pakai M15 itu masih masuk ya teman-teman ya. Atau pakai M30 mungkin paling besar bisa di H1. Kalau di H4 itu udah nggak masuk untuk seorang scalper karena time frame-nya udah terlalu besar. Tuh. Kemudian yang kedua, seandainya teman-teman itu seorang intraday trader ya, seorang trader harian. Nah, time frame yang cocok itu adalah time frame H1 dan H4 ya. Untuk seorang intraday trader itu di H1 dan H4. Nah, kebetulan saya pun sama, saya pun intraday trader ya. Saya cenderung lebih ke trading harian dan untuk time frame yang saya gunakan itu adalah H1, H4 dan daily. Nah, daily-nya ini untuk analisa jangka panjangnya. Jadi untuk analisa open posisi saya di H1 dan di H4 ya, di H1 dan di H4 itu untuk seorang intraday trader. Kemudian kalau untuk seorang swing trade, nah ini kita ke time frame yang lebih besar lagi. Seorang swing trade itu biasanya atau bisa disebut juga sebagai semi long term ya. Jadi bukan yang trading yang benar-benar jangka panjang swing trade itu, tapi lebih cenderung pendek tapi di atas intraday. Nah, untuk seorang swing trade itu biasanya menggunakan time frame H4 ke atas ya, bisa H4, daily, ataupun weekly. Itu untuk seorang swing trade. Gitu. Karena kan kenapa seorang swing trade itu membutuhkan analisa-analisa di time frame besar? Karena istilahnya dalam satu kali open posisi, biasanya seorang swing trade trader itu membutuhkan waktu sekitar hitungan mingguan, mungkin bisa sampai bulanan ya, tergantung dari swing di market tersebut gitu kan. Karena kan untuk swing trader itu kita mengincar satu ayunan harga ya. Nah, itu tergantung nanti dari titik high ke low-nya atau dari low ke high-nya. Satu ayunan harganya itu bisa berapa lama tercapai. Mungkin biasanya swing trader itu ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu, bisa sampai sebulan ke atas seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk seorang trader long term, nah biasanya time frame yang digunakan dah daily ke atas. Jadi daily, weekly, dan monthly itu untuk seorang trader long term. Nah, ini pakai time frame yang besar-besar karena untuk seorang trader long term biasanya mereka itu tradingnya satu kali open posisi itu ngeholdnya tuh bisa berbulan-bulan ya, dan mainannya itu udah fundamental. Jadi untuk analisis mereka open posisi untuk seorang trader long term itu bisa menggunakan analisa-analisa fundamental, baik itu yang terdaftar di kalender forex maupun yang tidak terdaftar di kalender forex. Jadi biasanya seorang fundamentalis rata-rata kalau nggak swing trade, season tradingnya itu long term gitu. Jadi seperti itu untuk penggunaan time frame ya teman-teman. Balik lagi tergantung dari sistem trading yang teman-teman gunakan.
jadi cocokkan dengan time frame yang sesuai dengan sistem tradingnya tersebut. Nah, kenapa tadi saya itu kan ketika scalping saya rekomendasikan di M15 dan di M30, bahkan bisa di H1 untuk market gold ya. Dan untuk intraday trader saya rekomendasikan di H1, H4 dan di daily. Nah, kenapa dari satu sistem trading saya rekomendasikan beberapa time frame? Kenapa nggak satu time frame? Karena ketika kita melakukan analisis itu jangan hanya di satu time frame, tapi kita harus multi time frame. Kita harus menganalisis jangan di satu time frame, tapi di beberapa time frame. Nah, kenapa? Karena semakin kita banyak untuk menganalisis di time frame tersebut, semakin bisa menguatkan analisis kita. Karena contoh seperti intraday, saya kan trader intraday ya. Saya analisis H1, H4 dan saya analisis juga jangka panjangnya di daily. Jadi bukan hanya jangka pendeknya yang kita analisa, tapi jangka panjangnya juga kita analisa. Gitu. Jadi kalau misalnya jangka panjangnya mendukung untuk saya open posisi di jangka pendeknya di hariannya, itu semakin menguatkan analisa kita supaya meminimalisir yang namanya resiko. Jadi seperti itu untuk penggunaan time frame ya. Mungkin nggak akan terlalu panjang juga untuk video materi kali ini. Jadi buat teman-teman juga yang seandainya mau ada pertanyaan lebih banyak lagi khususnya tentang time frame atau tentang analisa-analisa lain, teman-teman boleh add kontak saya. Biasanya ada di bio ya. Biasanya ada di bio video ini. Ada link untuk lanjut ke WhatsApp saya, atau teman-teman boleh add juga WhatsApp saya di 081554228025. Itu boleh langsung di WhatsApp aja. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng via WhatsApp. Seperti itu. Mungkin untuk video materinya saya akhiri di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.